wa ashabihi wa man sara ala nahjihi la yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatan untuk kita semua, ya. Sampai hari ini, detik ini juga kita semua merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka seyogyanya bagi kita untuk selalu terus bersyukur atas kenikmatan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Baik, teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini kita akan memulai, ya, yang mana ini program kajian online Kuba dan insya Allah akan berbentuk berkesinambungan. Jadi bagi teman-teman yang sekalian nantinya memiliki kesempatan untuk dapat terus mengambil faedah-faedah, silahkan. Kalaupun berhalangan, mungkin bisa mengambil faedahnya melalui rekaman murojaah. Baik, kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah tajuk, ya. Untukmu sang pendidik sejati, ya. Ini untuk sang pendidik sejati. Sebenarnya kalimat pendidik di sini kita tujukan berbentuk umum, ya. Kita tujukan berbentuk umum, tidak kita khususkan bagi dia seorang guru atau dia sebagai orang tua, tidak. Tapi di sini sifatnya berbentuk umum, ya. Bisa kepada orang tua, bisa, dan juga bisa kepada para pendidik, yang mana nantinya ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, baik yang sudah menikah maupun yang nantinya akan segera menikah. Ya, tentunya hal ini akan menjadi pembekalan untuk kita semua, ya, pembekalan untuk kita semua karena kita tidak akan terlepas yang namanya malah mendidik bersama atau membersamai anak. Ya. Untuk kondusivitas kita diharapkan untuk teman-teman sekalian menonaktifkan apa namanya mic-nya, ya. Nah, untuk kondusivitas kita dalam belajar diharapkan untuk mematikan mic-nya atau kita bisa. Oke, baik. Kita kembali ke rapat. Oke, untukmu sang pendidik sejati, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini kita tujukan untuk siapa saja yang mana nantinya akan bermuamalah dengan mereka anak-anak, ya. Dunia anak-anak tentunya disebutkan oleh, ya, Syekh Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, ya. Beliau menyebutkan dunia anak-anak itu dunia yang penuh dengan misteri, gitu ya. Dunia penuh dengan misteri. Jadi tentunya untuk menyingkap di balik misteri demi misteri yang ada pada diri mereka, tentunya kita membutuhkan sebuah pakar yang memang benar-benar paham layaknya, ya, dalam masalah hati, ya. Jadi kita memang membutuhkan seorang pakar dalam hal ini, ya. Tentunya dalam hal-hal seperti ini, ya, Syekh menyebutkan tentunya pakar tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di dalam buku beliau Manhajatu Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli, ya, beliau sama sekali tidak menuliskan isi dari buku tersebut dari referensi-referensi Barat, tidak. Ya, beliau mengambil isi referensinya tentunya dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, kemudian dari perjalanan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, kemudian perjalanan dari para tabi'in, tabi'ut tabi'un, ya. Jadi ini merupakan suatu gagasan ataupun pola berpikir yang sangat baik. Kenapa? Karena kita sekarang berfokus untuk bagaimana caranya mendidik, ya, untuk menjadi sang pendidik sejati yang mana
kita ambil sumbernya tersebut dari Islam, ya. Tentunya kita memiliki suri tauladan. Jelas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamatnya. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kita membutuhkan ini suri tauladan yang mana beliaulah yang menyingkap tabir-tabir tersebut, ya, yang tertutup, yang diketahui ataupun rahasia di balik kekanak-kanakan yang perlu kita ketahui, ya. Maka kita akan melihat bagaimana metode nubuah memandang, ya, dalam hal ini. Ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Tentunya kita harus mengetahui ini semua merupakan tugas kita, ya. Ini semua tugas kita, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai seorang pendidik itu sendiri di sekolahan, ya. Ini tugas kita semua, kita semua. Maka dari hal ini kita selaku orang tua ataupun pendidik di sekolah harus memperhatikan hal ini, terutama orang tua, ya, terutama orang tua. Karena anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang mana hal ini bisa, ya, tercemari kefitrahan mereka itu disebabkan oleh orang tuanya sendiri, ya. Dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa inna ma abawahu yuwahidani au yumajisani au yunasirani." Ya. Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Nah, jadi tatkala seorang anak yang sudah berada di atas fitrah, kita lihat, ya, kenapa terkadang mereka itu nantinya memiliki sifat yang kasar, yang nantinya mereka itu suka berbicara dengan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, maka perlu kita ketahui dari tugas ini ataupun dari hadis yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya orang tua memiliki pengaruh besar, ya. Orang tua memiliki pengaruh besar dalam pendidikan anak ataupun merubah karakter mereka. Ya, memang sangat berpengaruh. Ya, Nabi kita menyebutkan bahwasanya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, ya, Majusi dan Nasrani. Ya, maka dari hal ini, teman-teman sekalian, ini bukan hanya pembatasan saja, ya, dan bisa juga paham-paham lainnya, ya. Yang mana anak tadi sudah berada di atas fitrah, tapi dari orang tuanya lah yang memberikan pemahaman-pemahaman A, B, C, D, ya, kepada anaknya berupa pemikiran-pemikiran. Ya. Maka hal ini harus kita uh, arah sebagaimana Islam menginginkan hal tersebut. Ya. Tentunya dari pendalilan ataupun yang kita dapati secara bersama-sama, kita dapati Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada kedua orang tua sebagai tanggung jawab yang sempurna. Ya, selainnya atau tidak, teman-teman sekalian, mungkin yang itu mic-nya terbuka ditutup dulu. Ini atas nama akun Lisa. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Untuk slide-nya nampak? Baik. Nah,
Sebagaimana yang telah kita sebutkan, kita dapati Allah dan Rasulullah SAW melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada kedua orang tua. Ya, ini pendidikan pada hukum dasarnya, hukum asalnya sebagai tanggung jawab yang sempurna. Kenapa? Karena anak itu selalu menghabiskan waktunya sebagian besarnya itu bersama mereka. Ya, tapi nanti ada beberapa waktu anak itu kan dia bersama gurunya, bersama teman-temannya, tapi kan tidak mendominasi dari waktu anak-anak tersebut ya. Maka daripada itu Allah berfirman ya di dalam surah At-Tahrim ya, di dalam surah At-Tahrim Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Berkaitan tentang ayat ini ya, dalam surah At-Tahrim ini, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksud dari peliharalah ini Ali bin Abi Thalib ya, rahimahullahu taala, radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, maksudnya adalah alimuhum anfusakum wa ahlikum khaira ya. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian itu kebaikan ya. Ajari diri kalian dan keluarga kalian dalam kebaikan. Dalam riwayat lain tadi ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak ya dengan komentar sahih sesuai dengan syarat periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi mereka berdua tidak meriwayatkannya. Dan di dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib mengatakan alimuhum wa'dibuhum ya, ajarilah mereka dan berilah mereka pengajaran adab ya. Jadi anak dan istri kita katakan keluarga di sini menjadi tanggungan dari seorang suami ya, pendidikannya. Begitu pula nanti ibu akan menjadi penanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Ya, maka di sini sebuah keluarga, makanya daripada itu kedua orang tua mereka itu sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan anak mereka. Sebagaimana dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, warrajulu ra'in, ya, fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas apa yang telah ia pimpin. Ya. Ini bukan hanya masalah kepemimpinannya dalam nafkah saja, tidak. Tapi ini berkaitan juga dengan pendidikannya, kesehatannya, arahannya, dan lain sebagainya. Ya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh melalaikan. Ya. Kita benar-benar tidak boleh melalaikan dalam masalah ini. Karena kita memiliki hak terhadap anak, begitu pula anak. Anak juga memiliki hak terhadap kita. Ya. Di antara hak mereka adalah hak memiliki ilmu, ya, berpendidikan. Maka perlu ada usaha dan kerja keras secara terus-menerus ya dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahan mereka, dan membiasakan mereka untuk mengerjakan kebaikan. Ini merupakan jalan dari para nabi dan para rasul. Kita ingat Nabi Nuh alaihi salam mengajak putranya untuk beriman, ya. Bahkan sampai detik-detik terakhir loh. Ya, di peristiwa air bah tersebut di detik-detik terakhir ya masih sempat saja diajak itu anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Anaknya mengatakan, "Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma." Ya, anaknya sampai-sampai mengatakan, "Aku akan lari, aku akan berlindung ya ke sebuah gunung yang tinggi yang mana gunung tersebut dapat melindungi diriku dari air bah ini." Ya, kita lihat gigihnya Nabi Nuh alaihi salam tetap mengajak anaknya dalam kebaikan, tetap mengajak anaknya dalam keimanan. Kita tahu bahwasanya anaknya tersebut merupakan anak yang durhaka terhadap Nabi Nuh.
anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Tapi tetap, ya, perlu adanya usaha dan kerja keras secara terus-menerus dalam pendidikan ini, memperbaiki kesalahan mereka dan membiasakan mereka untuk mengerjakan kebaikan. Begitu pula Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau mewasiatkan anak-anaknya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, dan demikian seterusnya. Ya, kalau kita ingin melihat dari sejarah-sejarah nubuah, sejarah-sejarah kenabian, kita lihat ya, mereka itu memberikan wasiat A, wasiat B kepada siapa? Kepada anak-anaknya, agar kiranya untuk terus berada di jalan kebenaran, yang mana tidak, ya, agar kiranya mereka tidak memperhatikan hal-hal yang dapat merusak diri mereka yang nantinya di akhirat. Ya, teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, pendidikan ini adalah hak anak, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, atas kedua orang tuanya. Bukan pemberian maupun hadiah. Ya, ini perlu kita catat. Ya, bahwasanya pendidikan itu bukan pemberian ataupun hadiah dari orang tua terhadap anaknya, bukan. Tapi memang itu hak anak, ya. Jadi kita harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Tentunya hal ini harus kita perhatikan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita mengatakan, hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, ya. Innama sammahumullahu abarara li'annahum barrul aba wal abna kama anna liwalidatik kama anna liwalidik alaika haqqan kadzalika liwaladika alaika haqqun. Ya. Nabi kita mengatakan Allah menamakan mereka al-abrar, ya. Abrar itu artinya orang-orang yang berbakti. Kenapa? Li'annahum barrul aba wal abna. Ya, karena mereka itu berbakti kepada orang tua dan anak-anak. Sebagaimana bapakmu memiliki hak atasmu dan demikian juga anakmu memiliki hak atasmu. Ya. Di antara hak anak merupakan pendidikan. Maka inilah tugas kita bersama. Ya, memberikan pendidikan yang terbaik. Dari keluarga memberikan arahan, nasihat yang terbaik kepada anak-anaknya. Kemudian ada juga nantinya di antara hak yang terbaik untuk anak-anak adalah mendapatkan pendidikan yang sesuai fitrah Islam. Jadi orang tua berkewajiban untuk memilihkan sekolah yang baik pula, ya, memilihkan sekolah yang baik pula untuk anaknya. Maka hal ini harus kita sadari secara bersama-sama akan pentingnya hal tersebut. Kenapa? Karena nantinya kita akan ditanya tentang hak mereka, tentang kewajiban kita atas mereka. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya secara marfu. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah ahafidha am dayya hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Ya. Sesungguhnya Allah akan meminta, ya. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah ia menjaganya atau melalaikannya? Sampai meminta pertanggungjawaban terhadap seorang atas anggota keluarganya. Ya. Ini harus kita sadari bersama-sama, ya, untuk masalah pendidikan anak-anak ke depannya. Begitu juga, ya. Begitu pula dalam masalah di pendidikan yang dikelola oleh sebuah lembaga. Maka sebuah lembaga itu harus memperhatikan, ya, sebuah lembaga itu harus memperhatikan apa yang dia ambil, dari mana guru-gurunya, kemudian muatan pembelajarannya, terus dievaluasi terus, yang mana kita selalu berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik yang sesuai dari agama Islam. Kemudian kita ingin mencoba menukilkan, ya, ucapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Beliau berkata, ya, ini kita nukilkan, ini dalam teks Arabnya, nanti ada slide selanjutnya teks terjemahannya.
kita ambil dari kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang beliau wafat pada tahun 751 Hijriah, ya. Ini ungkapan beliau memang benar-benar sangat dalam sekali, ya, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena hal ini ingin kita tampilkan agar kiranya kita semua sadar bahwasanya oh ini ternyata tugas kita. Oh ini ternyata harus kita pegang secara bersama-sama. Ya, baik itu orang tua di rumah yang memberikan pendidikan terbaiknya di rumah. Begitu pula tatkala anak itu diberikan kepada pihak lembaga untuk diberikan pendidikan yang begitu pula harus yang terbaik. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Kita sedikit baca. Wa qala ba'du ahli ilmi, innallaha subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Nah, ya, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai orang tua, ya. Mungkin bisa dimatikan dulu ya mic-nya ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tua tentang anaknya di hari kiamat sebelum bertanya kepada anak tentang baktinya kepada orang tuanya. Ya. Ini yang telah kita berikan, kita bold ya. Ini menjadi sorotan kita. Dan ini pula yang telah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Ya. Sebab sebagaimana orang tua memiliki hak atas anaknya, maka demikian pula sang anak memiliki hak atas orang tuanya, ya, dalam masalah pendidikan. Dan hal ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat ke-8, ya. Allah katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, ya. Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam firman Allah dalam surah At-Tahrim ini tadi sudah kita sebutkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, beliau menafsiri ayat ini. Apa kata beliau? Alimuhum wa adibuhum, ya, ajari dan didiklah mereka, ya. Ini maksud dari qu anfusakum, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu, ya, dari api neraka. Dan kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ya. Allah mengatakan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Begitu pula dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, i'dilu baina auladikum, ya. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian, ya. Ini hadis ini redaksi aslinya berkaitan tentang pemberian. Ya, tentang pemberian kita harus berlaku adil. Maka apakah adil di sini dengan tanda kutip harus sama rata atau bagaimana? Ya, tentunya yang dimaksud dengan adil di sini kita melihat bagaimana kebutuhan dari masing-masing anak, ya. Kebutuhan dari masing-masing anak, ya. Contoh sederhana, ya, ada anak yang satu di usia atau kita katakan satu baru lahir, yang satunya sudah di usia 2 atau 3 tahun kita katakan. Nah, dalam hal makan saja, apakah mereka harus kita samakan pemberiannya? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Maka daripada itu yang dimaknai dengan adil merupakan kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau anak yang baru lahir, maka kita berikan ASI. Ya, kita berikan ASI.
kemudian anak yang 2 atau 3 tahun tadi kita suguhi mereka makanan yang terbaik, ya, kita berikan dengan semampu kita. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau melanjutkan, ya, wasiat Allah untuk orang tua terhadap anak-anak mereka mendahului wasiat anak terhadap orang tua. Nah, ini juga yang harus menjadi fokus kita. Bahwasanya perintah Allah kepada orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka itu harus didahulukan, ya. Harus diperhatikan lebih besar, ya. Walaupun wasiat terhadap anak terhadap orang tuanya itu juga besar. Wasiat anak terhadap orang tuanya apa? Untuk berbakti. Gitu pula wasiat Allah untuk orang tua terhadap anak-anak mereka yaitu dengan tidak melalaikan mereka, dengan tidak mendurhakai anak-anak juga. Loh, apakah ada ya orang tua yang mendurhakai anak-anaknya? Ada. Ya, dalam Islam itu ada. Ya, maka kita perhatikan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wasiat Allah kepada untuk orang tua untuk anak-anak kepada anak-anaknya. Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira, ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar, ya. Maka hal ini harus kita perhatikan karena sebagian orang tua, ya, mereka menginginkan ataupun anaknya menginginkan pendidikan yang terbaik. Tetapi ada sebagian dari kita masih bingung dan bimbang. Kenapa? Karena memikirkan dari mana uangnya untuk biaya pendidikan anak tersebut. Ya. Ini perlu kita tanamkan kepada diri kita sebagai selaku orang tua, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjamin rezeki untuk anak-anak. Begitu pula untuk kita semua. Ya, karena di balik hal itu terdapat hak mereka, terutama dalam masalah pendidikan. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, ya, maka barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Nah, ya, tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Ya, ini merupakan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Para orang tua melalaikan anak-anaknya di waktu mereka kecil. Ya, kenapa? Ya, banyak hal yang mendasari hal-hal tersebut. Ya, hal yang mendasari hal-hal tersebut. Maka menjadi titik terang kita adalah sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak dapat memberi manfaat kepada orang tua mereka. Ada sebagian orang tua yang mencela anaknya karena telah bersikap durhaka, ya. Tapi sang anak membantah. Ya, ini ucapannya sangat-sangat dalam, ya. Sang anak mengatakan, "Ya abati, ya ayahanda, sungguh engkau telah mendurhakaiku kala aku kecil, maka aku mendurhakaimu setelah engkau tua. Dan engkau melalaikanku dikala masih kanak-kanak dan kulalaikan engkau di usia senja." Benar, ya. Kita lihat, kita saksikan secara bersama-sama. Banyak loh, banyak, sangat-sangat banyak terjadi. Banyak terjadi, ya. Yang mana orang tua dengan mudahnya, kamu anak durhaka, kamu begini. Tapi terkadang mereka lupa. Ya, mereka terkadang lupa. Ternyata mereka itu telah mendurhakai anaknya. Ya, telah mendurhakai anaknya. Banyak sekali kedurhakaan yang telah dilakukan orang tua terhadap anak mereka. Ya, dalam sebuah riwayat ada seorang bapak-bapak tua, ya, dia datang menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya.
Ia mengadu bahwasanya anaknya itu durhaka banget, ya, anaknya durhaka banget. Kemudian, ya tentunya Amirul Mukminin Umar memiliki sifat yang adil, insaf, ya. Beliau tidak langsung mendengar dari satu pihak, ya. Dipanggil anaknya untuk dalam bentuk tabayun. Ya. Apa yang terjadi? Anaknya menceritakan bahwasanya orang tuanya telah berbuat buruk, ya. Dan ia bertanya kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, ya, seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya." Benar, dikatakan benar. Apa hak itu? Ya. Dan Umar mengatakan di antara hak anak adalah satu, mendapatkan nama yang baik, dua, mendapatkan ibu yang baik, dan yang ketiga, ayahnya mengajarkannya Al-Quran. Ya. Tiga. Kemudian sang anak mengatakan, wallahi, dia sampai bersumpah atas nama Allah. Ya, ayahku ini tidak pernah memberikan satu hak pun dari apa yang telah engkau sebutkan, Amirul Mukminin. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya nama anak tersebut merupakan nama yang terburuk. Kemudian ia katakan, ibuku merupakan diambil atau dibeli dari perbudakan. Ya. Kemudian yang terakhir, ayahnya sama sekali tidak pernah mengajarkannya ilmu agama. Ditambah lagi mengenai bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Maka hal ini harus menjadi pertimbangan ataupun menjadi perhatian kita bersama-sama. Yang mana nantinya yang sangat-sangat kita khawatirkan mereka itu mendurhakai kita, ya, tatkala kita sudah tua. Dan telah kita ketahui, dan engkau melalaikanku dikala masih kanak-kanak, dan kulalaikan engkau di usia senja. Ini benar-benar kita dapati. Di mana kita dapati hal ini? Ya, ada saja, ya, orang tua yang mana mereka itu tatkala memang benar-benar masih kecil telah melalaikan anak-anaknya, sehingga tatkala mereka sudah besar, ya, orang tuanya langsung saja, ya, diletakkan di panti jompo, ya, diletakkan di panti jompo, sehingga apa, ya, jadilah nanti orang tuanya mengatakan, kau lalaikan kami, kau tega banget segala macam, ya, padahal kalau kita ingin melihat, mereview, ternyata orang tuanya yang sudah durhaka duluan. Ternyata orang orang tuanya sudah melalaikan anak-anaknya tatkala mereka masih kecil. Ya, ini seharusnya menjadi perhatian kita secara bersama-sama. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah dia menjaganya atau melalaikannya, sampai meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang atas anggota keluarganya. Ya. Ini merupakan tugas kita bersama. Ya. Tugas kita bersama dalam masalah pendidikan. Kemudian, ya, yang kedua, ternyata menjadi pendidik sukses itu memiliki beberapa karakter, ya, memiliki beberapa karakter. Dan tentu hal ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, ya, dalam buku beliau yang berjudul Manhaju At-Tarbiyah At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli, ya. Metode atau kita katakan cara Nabi mendidik anak, ya. Cara Nabi mendidik anak. Beliau menyebutkan ada 8 karakter. Begitu pula Syekh Al-Maghribi bin Sa'id Al-Maghribi, ya, dalam buku beliau yang berjudul Kaifa Turabbi Waladan Salihan, ya, yang artinya dapat kita katakan, ya, bagaimana caranya engkau mendidik anak yang soleh, ya, bagaimana engkau mendidik anak yang soleh. Share screen.
Nah, bagaimana engkau mendidik anak yang soleh? Beliau juga menyebutkan ada 8, ya, ada 8. Tentunya kita merujuk dari kitab yang telah kita sebutkan tadi. Ya, kita presentasikan dulu biar nampak dia. Baik. Nah ini dia. Kok belum muncul ya? Ternyata menjadi pendidik sukses itu memiliki beberapa karakter, ya. Ada karakter-karakter mendasar yang apabila seseorang ataupun seorang pengajar, ya, memilikinya, maka akan menjadi ataupun akan banyak sekali membantunya dalam melakukan aktivitas pendidikan, ya. Dalam melakukan aktivitas pendidikan. Kesempurnaan manusia, nih perlu kita ketahui, kesempurnaan manusia hanya dimiliki oleh para rasul. Nah, kita sepakat, ya. Kita sepakat akan hal ini. Tetapi setiap orang boleh berusaha sekuat tenaga dan melatih diri untuk bisa memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terpuji, ya, terutama dalam karakter ini. Terlebih lagi apabila ia menjadi teladan dalam dunia pendidikan yang diperhatikan dan ditiru oleh generasi baru, bahwa dia adalah guru, pembimbing mereka, orang tua mereka, ya. Berikut ini adalah karakter-karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik, ya, baik itu orang tua maupun guru, ya. Jadi kita katakan pendidik ini di sini tadi bersifat umum, ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita dapat memiliki sifat-sifat tersebut. Apa sih sifat-sifatnya? Yang pertama, sifat yang pertama adalah tenang dan tidak terburu-buru. Ya, sifat yang pertama adalah tenang dan tidak terburu-buru. Hal ini berdasarkan, ya, dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj, ya, kepada Ashaj bin Abdul Qais, ya. Beliau berkata, Nabi kita bersabda, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah." Ya. Ini Rasulullah berkata kepada seorang pemuda, ya, sambil mengatakan, sungguh, ya, pada dirimu terdapat 2 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hilmu, tenang, wal anah, dan tidak terburu-buru, ya. Adapun, ya, dalam pengertian lain, al-hilmu terkadang diterjemahkan sebagai pemaaf, ya. Al-hilmu diterjemahkan sebagai pemaaf. Jadi, bisa poin pertama ini kita berikan tenang atau pemaaf dan tidak terburu-buru, ya. Ini karakter yang pertama. Ini setidaknya seorang pendidik harus memiliki karakter ini agar kiranya ini bisa menjadi contoh teladan bagi anak didik mereka, ya, yang mana mereka semua itu berada di fase-fase mengamati, ya. Kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat, ya, dan mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka dalam usia 10 tahun kalau mereka enggan melakukannya, ya. Nah, dari hadis ini para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya di sana ada fase pendidikan, ya, yang mana nantinya ada yang modelnya berjenjang, ya, bertahap. Karena Nabi di sini mengajarkan kepada kita untuk melalui fase-fase tersebut, ya, dan fase-fase penantian. Maka kita lihat dari usia 0, ya, sampai 7 tahun. Kemudian dari usia 7 tahun sampai mereka itu 10 tahun. Kemudian dari 10 tahun dan seterusnya, ya. Dari fase 0 sampai 7 tahun mereka itu di fase mengamati, ya. Di fase mengamati. Maka
tatkala kita memiliki anak keturunan ataupun anak didik yang berada di usia ini, mohon diperhatikan. Karena mereka berada di fase tersebut mengamati. Kalau ia mengamati orang tuanya memiliki ketenangan dan tidak terburu-buru, dan mereka mengamati gurunya ternyata demikian, ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang memberikan pengaruh, bisa menjadikannya dia Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Ya, gitu dia. Kemudian di usia 7 sampai 10 tahun dari hadis tersebut barulah diberikan perintah, ya, arahan. Ya, walaupun para ulama menjelaskan, ya, titik perintah ataupun arahan itu sangat baik sekali apabila sudah diarahkan dari usia-usia pengamatan, ya. Jadi tatkala seorang anak ini mengamati dari usia 0 sampai 7 tadi yang telah kita sebutkan, kita selingi sedikit demi sedikit untuk mengarahkan, kita ajak untuk mulai menanamkan di diri mereka, misal bersedekah, misal untuk melakukan sholat, misal untuk melakukan puasa. Jadi tatkala memang sudah di fasenya 7 sampai 10, mereka itu memang benar-benar sudah dapat untuk menerima perintah itu dengan baik. Ya, kemudian Nabi kita mengatakan wadribuhum, dan pukullah mereka di usia mereka 10 tahun, ya. Maksudnya itu apa? Apakah mereka harus benar-benar kita pukuli segala macam? Tidak, jawabannya. Jawabannya tidak demikian, ya. Kenapa? Ya, karena di sini Nabi ingin memberikan informasi kepada kita bahwasanya di usia 10 tahun itu sudah layak diberikan punishment, ya. Sudah layak diberikan sanksi, hukuman, ya, atas perbuatan yang mungkin perbuatan tersebut telah melanggar syariat, ya. Hal ini, ya. Jadi ya, inilah fase-fase mereka sudah bisa menerima hal tersebut. Ya, kembali lagi kepada jiwa yang tenang dan tidak terburu-buru. Ya. Hal ini harus ditanamkan. Kenapa? Karena apabila orang tua dan guru melihat ada kekeliruan yang dihadapi seorang anak, tiba-tiba langsung main gedebam, gedebum, ya, dipukul segala macam. Ya, tentunya ini bukan sifat yang tenang, dan tentunya ini merupakan sifat yang terburu-buru, ya. Dan hal itu bisa memberikan efek negatif kepada mereka. Kita mencoba, ada sebuah riwayat yang sangat bagus, ya. Pada suatu hari, ya, ini dikatakan oleh Abdullah bin Thahir, ya. Abdullah bin Thahir, beliau mengatakan, pada suatu hari aku berada di tempat Al-Ma'mun, ya. Dia pun memanggil pelayan. Ya, jadi Al-Ma'mun, dia memanggil pelayannya, "Hai pelayan," gitu kan. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia pun memanggil untuk yang kedua kalinya, kali ini dengan suara yang lebih keras, ya, "Hai pelayan," gitu ya, dengan suara yang benar-benar keras. Maka masuklah seorang pelayan Turki dan berkata, "Tidak bolehkah pelayan makan dan minum? Setiap kali kami pergi dari hadapanmu, selalu engkau berteriak-teriak, 'Hai pelayan, hai pelayan.' Sampai berapa kali engkau akan memanggil dengan sebutan 'hai pelayan'?" Nah, kita perhatikan ucapan tersebut. Ya. Ucapan dari seorang pelayan yang protes terhadap tuannya, ya, Al-Ma'mun. Kemudian Abdullah melanjutkan, Al-Ma'mun menjulurkan lehernya. Aku tidak ragu. Aku tidak ragu lagi kalau dia akan memerintahkanku untuk menebas batang leher pelayan tersebut. Dia melihat ke arahku dan berkata, "Ya Abdullah, ya wahai Abdullah, sesungguhnya apabila seseorang sudah berusaha memperbaiki akhlaknya, pasti akhlak pelayannya menjadi buruk. Ironisnya, kita tidak bisa membuat akhlak kita menjadi buruk hanya karena berharap akhlak para pelayan menjadi baik." Nah, jadi maksud dari kisah ini ialah kita berusaha menampilkan sifat tenang dengan tidak terburu-buru dalam setiap kondisi. Ya, jadi dalam kondisi apapun kita berikanlah ketenangan dengan tidak terburu-buru. Kemudian
Sifat yang kedua adalah lembut dan tidak kasar. Ya, lembut dan tidak kasar. Nah, ini juga harus menjadi titik poin, merupakan menjadi sebuah karakter penting ya dalam dunia pendidikan anak, baik itu di rumah maupun di lembaga pendidikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa." Sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan, ya. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, ya. Allah memberi atas kelembutan apa yang tidak Allah berikan atas kekasaran dan lainnya. Nah, ya, memberikan kelembutan kepada mereka, ya, anak-anak didik. Karena kelembutan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia mereka, ya. Karena kita akan membentuk karakter. Apakah kita akan membentuk karakter yang keras, kasar, yang penuh dengan ucapan-ucapan kotor, ataukah dengan keras kasar dengan pukulan-pukulan, ataukah kita akan memberikan sebuah pendidikan yang mana pendidikan tersebut penuh dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimah thayyibah, ya kan? Jadi tatkala misal dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita sukai, nah, kita mengucapkan demikian. Jadi kita tunjukkan kelembutan dan tidak kasar, ya. Memang demikian, dunia anak itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi di muqaddimah, penuh dengan rahasia, ya, penuh dengan rahasia. Maka dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, urfuki." Ya Aisyah, bersikap lemah lembutlah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala rifqi. Karena sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan mengilhamkan kelembutan kepada mereka, ya. Maka berlemah lembutlah kita kepada anak keturunan, ya, kepada mereka. Kemudian, ya, kita sebutkan juga ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh seorang budak milik Zainal Abidin, ya, yang mana ia telah mengucurkan air dari sebuah kendi yang terbuat dari tembikar untuk berwudu. Ya, jadi dulu itu karena belum ada keran, ya. Jadi mereka itu model wudunya pakai tembikar, dan ini diperbolehkan untuk kita meminta kepada orang lain untuk menyiapkan air wudu, gitu ya. Jadi budak ini tadi diminta oleh Zainal Abidin untuk membantunya untuk berwudu. Ya. Qadarullahu masyafa'al, kendi tersebut terjatuh. Ya, kendinya itu tadi terjatuh dan menimpa kaki Zainal Abidin sampai pecah. Ya. Nah, tembikarnya itu, kita tahu tembikar ya, kendi yang keras itu tadi jatuh, pecah, dan kaki Zainal Abidin berdarah. Budak itu serta-merta mengatakan, "Ya Tuanku," ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kaziminal ghaiz," dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, dia bawa dalil ya dari Al-Qur'an. Kita lihat, ini budak loh. Ya, kita lihat budak. Jadi dia bawa argumentasi kepada tuannya tatkala dia melakukan kekeliruan. Ya, argumentasinya itu luar biasa banget. Dipakai dalil dari Al-Qur'an. Ya. Dalam surah Al-Imran Allah kata wal kaziminal ghaiz. Ini diucapkan sama budak tadi, ya. Karena dia mengatakan, "Ya Tuanku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya, ya. Orang-orang yang menahan amarahnya." Kemudian Zainal Abidin menjawab, "Aku telah menahan amarahku." Apakah sampai cuman batas situ saja? Tidak. Ya, tidak. Kemudian budak tadi mengatakan, dia lanjutkan lagi, ya. Dia lanjutkan lagi.
wal afina 'anil nas, ya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Luar biasa sekali budak ini. Ya, cerdas. Kemudian Zainal Abidin mengatakan, aku telah memaafkanmu. Kemudian budak itu melanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa yang dilakukan Zainal Abidin? Dia mengatakan, sekarang aku merdekakan engkau karena Allah. Lihat, perhatikan. Seorang budak dari Zainal Abidin bisa mengutarakan hal tersebut dari kesalahannya. Ya, tapi berbeda. Ya, kita lihat di sebagian keluarga, ya, tatkala anaknya telah melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan, langsung marah, memukul, dan lain sebagainya, dicubit mungkin. Ya, yang seharusnya hal tersebut ia bisa meredam amarahnya. Dia bisa lebih lembut lagi. Ya, apalagi ya kita tahulah anak-anak yang berusia toddler ya. Mereka itu sangat-sangat aktifnya luar biasa. Ya, sangat aktifnya luar biasa. Tapi tatkala mereka melakukan kekeliruan, apakah pantas bagi kita untuk menampakkan marah tersebut? Dan perlu kita ketahui, lemah lembut dan tidak kasar merupakan sifat yang harus menjadi prioritas kita dalam pendidikan. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, itulah ya sebuah kisah yang menarik dari Zainal Abidin dan budaknya. Maka kita tutup lembut dan tidak kasar ini dengan sebuah hadis ya, dari lafaz lain disebutkan, idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adakhala alaihimur rifqa. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, dia memasukkan kelembutan di hati mereka. Ya, semoga kita mendapatkan kelembutan-kelembutan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ya, karakter yang ketiga ialah hati yang penyayang. Nah, ya, pasti timbul dalam benak kita, orang tua mana sih yang nggak sayang sama anaknya, kan gitu. Benar, ya. Bahwasanya anak buah hati itu kan kesayangan bagi mereka. Tapi perlu kita sadari bersama-sama, ada juga orang tua yang memang benar-benar tidak sayang kepada anaknya. Ya, ya tentunya hal ini atas perbuatan-perbuatan mereka, ya, dosa-dosa mereka. Semoga kita dijauhi dari sifat-sifat seperti ini. Nah, kita lanjutkan dalam materi hati yang penyayang. Nah, kita ambil dari sebuah hadis muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini lumayan panjang lafaz redaksi Arabnya. Ya, dari Abu Sulaiman Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, kami datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami masih muda-muda dan berusia sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Perhatikan, mereka tinggal selama 20 malam bersama Rasulullah. Tentunya mereka mendapatkan pengajaran, memperhatikan bagaimana karakteristik Rasulullah tatkala menerima tamu, tatkala Rasulullah itu tidur, tatkala Rasulullah itu mengajar, tatkala Rasulullah itu menjadi imam. Ya. Dan Abu Sulaiman mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut dan penyayang. Kita perhatikan bahwasanya Rasulullah itu benar-benar lembut sekali kepada orang-orang, ya, lemah lembut, ya, dan memiliki sifat penyayang. Ya. Beliau menyangka bahwa kami rindu kepada keluarga kami. Ya, jadi sudah 20 malam, ya, tinggal sama Rasulullah. Jadi dilihat sama Abu Sulaiman bahwa Rasulullah menyangka beliau itu rindu kepada kami rindu kepada keluarga kami.
Beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Ya, karena ini salah satu indikator kenapa Rasulullah menyangka hal tersebut. Maka kami pun menceritakannya kepada beliau. Beliau bersabda, pulanglah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, bimbinglah mereka dan berbuatlah baik kepada mereka. Ucapan Rasulullah sangat luar biasa, ya. Ini bentuk kasih sayang, ya, Rasulullah kepada umatnya. Dan langsung diberikan arahan, pengajaran agar kiranya setelah belajar untuk tetap terus memberikan manfaat kepada yang lainnya. Yaitu Rasulullah mengarahkan kepada mereka, bimbinglah mereka dan berbuat baiklah kepada mereka. Ini kan menyarankan, ya, kepada Sulaiman, kepada Abu Sulaiman Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu, ya, dan kepada para sahabat lainnya agar kiranya untuk melakukan amar ma'ruf wa nahi munkar. Ya, setelah pulangnya mereka dari belajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Salatlah, salat demikian pada waktu demikian, dan salat demikian pada waktu demikian. Nah, ini Rasulullah memberikan informasi tentang waktu salat. Apabila waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan orang yang tertua dari kalian bertindak sebagai imam. Nah, di sini kalau kita ingin membahas hukum fikihnya, ya terdapat bahwasanya adanya syariat azan, ya. Kemudian syariat waktu-waktu ditentukannya sholat. Kemudian yang ketiga, hukum bahwasanya yang menjadi imam di antara kriterianya adalah yang tua. Ya, ini salah satu kriterianya. Dalam hadis lain bahwasanya Nabi kita mengatakan yang paling pandai dalam masalah Al-Quran, baik itu cara bacanya, paham mengenai hukum-hukumnya, dan lain sebagainya. Ya, karena syarat untuk menjadi seorang imam itu ada banyak. Ya, itu ada banyak. Di antaranya adalah orang yang tertua. Ya, orang yang tua. Terutama tertua di sini maksudnya tertua yang masuk Islamnya, ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Titik fokus kita adalah di sini, yaitu pada kalimat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut dan penyayang, ya. Jadi sebagaimana di awal tadi kita sebutkan bahwasanya kita menginginkan sebuah panutan, maka disinilah tatkala kita menunjukkan sebuah karakter seorang pendidik itu harus memiliki hati yang penyayang, maka kita tunjuklah ia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perintah, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi Rasulullah itu merupakan uswah hasanah, ya, teladan yang baik. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, ya, yaitu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, ya, dan kedatangan hari akhir, kedatangan hari kiamat, ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Dalam sebuah riwayat lain, ya, di antara bentuk kasih sayang seseorang ataupun kita katakan seorang ini pada umumnya ada pada perempuan atau kita katakan ibu terhadap anak-anak mereka, ya. Kita ingin membacakan sebuah riwayat dari Abu Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, ya. Apa itu? Ada seorang wanita yang ia mendatangi menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dua anak. Jadi dibawa dua anak, kemudian Rasulullah memberikan 3 butir, ya, memberikan 3 butir kurma kepada sang ibu. Dan sang ibu memberikan 1 kurma kepada anaknya dan 1 lagi kepada anaknya yang lain. Dan 1-nya dipegang sama ibunya. Setelah
habis dimakan oleh anaknya dan anak tersebut masih meminta, ya, bahkan sampai menangis, ya. Salah seorang anaknya menangis, ya. Karena apa? Karena masih lapar. Jadi ibunya tadi, kurma yang ia miliki dibelah menjadi dua, setengah dikasihkan ke anaknya dan setengahnya lagi diberikan kepada anaknya yang lain. Ya, kita lihat bagaimana bentuk kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Maka tidak kita pungkiri, orang tua ya pasti memiliki kasih sayang kepada anak-anak mereka, anak-anak keturunan mereka. Ya, taklah mungkin ya tak memiliki kasih sayang tersebut. Kemudian kita lanjutkan karakter yang keempat, yaitu memilih yang termudah selama bukan termasuk dosa. Nah, ini pun harus kita perhatikan ya dalam masalah pendidikan. Ini perkara penting, memilih yang termudah selama bukan termasuk dosa, karena setiap kemampuan anak-anak itu pasti berbeda. Ditambah lagi jangan pula kita ngebandingi satu anak dengan anak yang lain ya, yang mana hal itu memberikan efek negatif ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menentukan pilihan antara dua pilihan, melainkan beliau memilih yang termudah di antara keduanya selama bukan termasuk dosa. Ya. Ini juga sangat-sangat penting. Ya, ini sangat-sangat penting ini untuk orang tua dan guru gitu ya. Kenapa? Contoh sederhananya saja dalam kita katakan guru matematika ya. Ini guru-guru matematika nih sering menghadapi hal-hal ini. Nanti misal dalam pembelajarannya ada dua cara. Satu cara itu memang benar-benar sangat mudah. Kemudian cara yang kedua itu caranya sangat ribet gitu kan. Nah, terutama yang belakangan hari ini sebenarnya yang lagi viral sih, ya, yang berkaitan tentang penjumlahan, ya. Penjumlahan metode lama dengan metode baru. Kita lihat metode baru itu sangat-sangat panjang, yang mana nanti misal kalau penjumlahan ratusan, jadi nanti yang satuannya dulu ditambah, kemudian yang puluhan dulu yang ditambah, dan akhirnya yang ratusan ditambah. Ini kan jelimet gitu. Maka hal ini harus kita perhatikan bahwasanya di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW yaitu memilih yang termudah selama bukan termasuk dosa. Ya, jadi kita pun harus memberikan hal-hal yang mudah kepada mereka. Kemudian, ya, untuk guru-guru yang lainnya, semisal guru apa ya, fikih, misal guru fikih ya. Tatkala ia mengajarkan, kita katakan doa iftitah. Doa iftitah hukumnya apa? Dalam sholat, itu kan termasuk sunnah, ya. Sunnah-sunnah sholat. Nah, kalau ditinggalkan, apakah berdosa? Kan tidak, ya kan? Berarti kan ini bukan termasuk dosa, gitu kan? Kemudian ada doa iftitah yang panjang, ada doa iftitah yang pendek. Nah, maka kita pilihkanlah kepada mereka, anak-anak itu, doa iftitah yang mudah bagi mereka. Ya, sederhananya yang pendek dulu, itu sebelum kita ajarkan kepada mereka yang panjang. Ya tentunya nantinya ke depannya step by step akan kita ajarkan hal-hal tersebut. Ya, kita kasih tahu, oh ternyata doa iftitah itu bukan hanya satu loh. Oh ternyata ada variasinya. Oh demikian. Jadi hal inilah yang harus kita perhatikan tatkala kita menjadi seorang pendidik. Ya, baik itu pendidik di rumah maupun pendidik di sebuah lembaga. Kita pilihkan kepada mereka sesuatu yang termudah. Intinya selama hal tersebut bukan dosa, ya, bukan termasuk perkara dosa, lakukan yang termudah untuk mereka. Contohnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya, kita baca hadisnya secara lengkap, ya, tapi syahidnya ataupun titik fokus kita yaitu yang sudah kita
bold ya, sudah kita tebalin tulisannya. Kemudian Nabi kita bersabda, apabila termasuk dosa, Aisyah mengatakan, apabila termasuk dosa, maka beliau menjadi orang yang paling menjauhinya. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau itu dosa, kita jauhi itu, nggak boleh itu. Ya, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah untuk dirinya sendiri dalam masalah apapun kecuali apabila syariat Allah dilanggar. Maka beliau akan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian yang kelima, nah, guru itu ataupun pendidik itu memiliki karakter berupa toleransi. Ya. Kita dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan toleransi. Ah, itu dia kan. Di sini perlu kita pahami dengan benar apa yang dimaksud dengan toleransi. Ya, toleransi itu merupakan kemampuan untuk memahami orang lain dalam bentuk yang optimal. Ini garis bawahi. Dalam bentuk optimal. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak secara optimal memandang orang lain, dikhawatirkan kita akan memberikan kezaliman kepada mereka. Ya, kezaliman kepada mereka. Kemudian bukan dalam pandangan yang sempit sehingga maknanya bukan kelemahan dan kehinaan. Naam. Ya, tetapi maksudnya adalah memberi kemudahan sebagaimana yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, itu dia. Kita garis bawahi seperti tadi, maksudnya adalah memberi kemudahan sebagaimana yang diperbolehkan oleh syariat kita. Di sini kita bawakan dalil ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ya ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa man tahrumun naru alaihi?" Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram atasnya? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, setiap orang yang mudah, dekat, dan toleransi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia katakan hadis ini derajatnya hasan. Ya, baik. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, maka tatkala kita memberikan ya pandangan toleransi kita kepada anak didik kita, ini merupakan suatu hal yang benar-benar sangat positif ya bagi mereka. Karena kalau kita benar-benar menanamkan hal ini, itu akan menjauhkan mereka dari sifat yang tercela. Apa itu suuzon? Ya, itu akan menjauhkan dari mereka sifat suuzon yang merupakan sifat tercela dari diri mereka. Ya. Karena tatkala seseorang tadi sudah menanamkan sifat toleransinya, maka ia akan benar-benar berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memahami orang lain. Ya, contoh, ini sangat benar-benar apa ya? Sering terjadi di dunia pendidikan, ya, di dunia pendidikan. Dan hal ini sering ditanyakan oleh anak-anak yang di jenjang TK ataupun SD. Contohnya, ada anak yang bertanya kepada gurunya, Bu atau Pak, ya atau Ustadz, Ustazah, Umi, atau panggilan apapun itu ya di sekolahnya yang baik. Kemudian ia bertanya, ya, kenapa si Fulan atau Fulanah kayak gitu? Kita contohkan ada mungkin anak yang pakai kacamata pada waktu itu. Karena memang sudah dia pakai kacamata ya, arahan dari dokter. Nah, kalau kita melihat dalam sisi secara optimal, maka kita akan memberikan jawaban yang terbaik kepada anak-anak tadi. Tentunya dengan catatan seperti sifat dan karakter yang pertama kita sebutkan adalah dengan tidak tergesa-gesa. Kita sampaikan kepada mereka, ya, bahwasanya oh ya abang Fulan ataupun si Fulan
matanya sakit. Jadi si anak tadi bisa memberikan ataupun menerima pandangan dari gurunya. Ya. Tapi kalau tadi gurunya tidak mentoleransi hal tersebut, nah itulah menjuling matanya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Hal ini harus kita perhatikan. Jangan terburu-buru dalam memberikan arahan-arahan yang tidak baik seperti itu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bukan dalam pandangan yang sempit ya, sehingga maknanya bukan kelemahan dan kehinaan, tapi kita memberikan kemudahan sebagaimana yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, kemudian contoh lainnya juga ini berkaitan tentang pakaian. Ya, ini juga dulu sih ya pernah terjadi di kami tatkala masih di bangku SMA. Kita qadarullah ya walhamdulillah atas nikmat Allah berikan tuntunan hidayah ya tentang cara berpakaian sehingga kita agak sedikit memotong celana di atas mata kaki gitu ya. Jadi kita sudah memberikan ataupun menerapkan hal tersebut, kemudian ada sebagian teman-teman yang protes, kemudian guru-guru juga demikian. Bukan guru-guru yang protes, teman-teman protes kepada guru-guru gitu kan dan lain sebagainya. Jadi memang pada waktu itu si guru ini tidak mau menerima ya bahwasanya kita harus begini, begitu dan begitu ya. Dengan berbagai macam ancaman ataupun punishment yang akan diberikan kepada kita. Ya, tentunya hal ini harus kita dudukan secara bersama-sama. Seharusnya ya kalau selagi hal tersebut tidak terlarang ya dari sekolah, nah inilah yang dikatakan bentuk toleransi tadi. Ya, kita memberikan kemudahan selama tidak terlarang dari sebuah lembaga terkait, ya, memberikan aturan terkait. Ya, maka silakan, tafadhol. Karena alhamdulillah sekolah kami dulu itu tidak mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Begitu pula mengenai cadar, gitu kan. Ada saja ya para pendidik yang tidak menerima akan kehadiran cadar tersebut. Tapi pihak sekolah itu tidak mempermasalahkannya, ya. Maka hal ini kita sebagai pendidik harus memandang secara luas, ya, dan memberikan kemudahan sebagaimana yang diperbolehkan oleh syariat. Itu kita garis bawahi. Memberikan kemudahan selama diperbolehkan oleh syariat kita. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu menjauhkan diri dari marah. Nah, ini tadi sebenarnya sudah kita singgung-singgung juga ya di awal-awal, kemudian di pertengahan menjauhkan diri dari amarah. Hal ini ya kita dapati dari Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu ya bahwasanya ia menceritakan ada seorang pemuda yang meminta nasihat kepada Rasulullah. Dia mintanya sampai 3 kali. Dia minta sampai 3 kali. Memintanya sampai 3 kali. Dan Rasulullah mengatakan, la taqdab. Ya. Janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah. Jadi ini merupakan wasiat, nasihat yang terindah ya untuk mereka, terutama yang berada di garis pendidikan ya, karena sifat marah ataupun mudah marah itu merupakan sifat yang tercela ya, merupakan sifat yang tercela. Maka hal ini harus kita perhatikan. Dan dalam hadis lain juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqdab walakal jannah ya, janganlah engkau marah karena surga bagimu ya. Dan perlu kita ketahui juga dalam kisah Zainal Abidin tadi ya, teman-teman sekalian, bahwasanya beliau kan tidak langsung marah ya kepada budaknya. Dia tidak langsung marah kepada budaknya, bahkan dia memaafkan
Dia memaafkan budaknya, bahkan di akhir cerita ia memerdekakan budaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Zainal Abidin terkenal dengan lemah lembut, tidak mudah marah. Budaknya pun merasa aman pada dirinya, sehingga kita lihat hasilnya. Seorang budak loh bisa memberikan argumentasi kepada tuannya, memberikan pengingat kepada tuannya agar kiranya tidak marah. Dan argumentasi tersebut diambil dari Al-Quran. Ini merupakan capaian luar biasa. Seorang budak gitu loh, dengan tanda petik seorang budak. Ya, jadi bagaimana kepada mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan kelembutan, yang lebih berhak untuk mendapatkan jauh dari amarah, gitu kan, dari orang tuanya, dari gurunya. Gitu. Jadi memang benar-benar sabar kita. Dunia pendidikan, terutama dalam masalah anak, memang demikian. Ya, kita sebutkan tadi di awal penuh dengan rahasia yang dapat menyingkapnya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Ya, ini merupakan hal yang sangat baik ya. Jadi yang dimaksudkan juga ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya dapat menahan diri dari marah itu merupakan salah satu sifat pemberani. Ya. Dalam suatu ketika Rasulullah bersabda, ya, dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Ya. Seorang yang pemberani bukanlah orang yang pandai berkelahi. Innama syadid alladzi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang pemberani adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Ya. Jadi kita kuasai diri kita, kita tahan amarah kita. Karena janji dari menahan marah, janji atas kesabaran itu sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqdab walakal jannah, ya. Janganlah kamu marah maka bagimu surga. Ya, ini cocok banget juga hadis ini kita hafalkan kepada mereka, ya, kepada anak-anak agar kiranya bisa mengetahui hal tersebut. Jadi kalau misal orang tuanya marah, bisa diingatkan sama anaknya. La taqdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Bisa menjadi saling pengingat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Baik. Kemudian yang yang ketujuh. Karakter selanjutnya adalah seimbang dan proporsional, ya. Seimbang. Bersikap ekstrim, ya, merupakan sifat yang tercela pada urusan apapun, ya. Ini harus kita titikkan, ya. Oleh karena itu kita dapati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu suka bersikap seimbang, ya, bersikap di pertengahan, ya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, ya, ini dia. Kita ambil dari hadis Abu Mas'ud, ya, Uqbah bin Umar al-Badr, ya, radhiyallahu anhu. Seorang datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya aku akan terlambat sholat subuh karena si fulan menjadi imam. Ya, karena apa? Karena ia memanjangkan sholatnya. Jadi perhatikan, dalam masalah ibadah saja, yang mana dianggap oleh yang lainnya itu terlalu panjang, yang melebihi kapasitas kemampuan orang lain. Ini karena yang bersifatnya berjamaah, ya. Maka hal ini kita harus seimbangkan, kita perhatikan, memperhatikan orang lain. Jangan pula kita
karena keinginan kita bisa dianggap egois dalam masalah ini, ya. Dan Abu Mas'ud berkata, ya, belum pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dalam nasihatnya semarah hari itu. Beliau bersabda, wahai manusia sekalian, ya, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, hendaknya memendekkan sholatnya. Karena sesungguhnya yang berdiri di belakangnya adalah orang tua, anak kecil, dan orang yang memiliki keperluan. Nah, ya, kita dalam masalah hal-hal seperti ini harus seimbang. Ya. Begitulah. Kita juga disebutkan sebagai umat pertengahan, umat yang seimbang, ya, umat yang seimbang, tidak berlebihan. Bahkan dalam segala hal kita juga demikian, dalam masalah nafkah, dalam masalah apapun itu. Ya. Teringat di dalam surah Al-Furqan, ya, Allah menyebutkan di antara sifat Ibadur Rahman, ini Ibadur Rahman merupakan hamba Allah pilihan, ya, yaitu mereka yang memiliki sifat pertengahan. Karena di sini Allah sifatkan mereka dalam masalah nafkah, ya, dalam masalah nafkah. Allah katakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah katakan, dan mereka yang menginfakkan hartanya, maksudnya di sini adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, lam yusrifu, mereka itu memberi nafkah tidak berlebihan, walam yaqturu, dan mereka itu tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan sifat pertengahan tersebut itu terdapat kebaikan, ya. Maka hal ini harus diperhatikan teman-teman sekalian, ya, kita memiliki sifat yang seimbang, ya, tidak berlebihan dalam hal apapun, begitu dalam berbicara, bercanda, dan lain sebagainya. Ini sangat bagus, ya, kalau ada orang tua ataupun pendidik yang mana yang memiliki sifat yang 7 ini. Kemudian yang kedelapan, terakhir, selingan dalam memberi nasihat, ya, selingan dalam memberi nasihat, ya. Banyak bicara seringkali tidak memberikan hasil apa-apa, ya, karena bisa saja dicap sama, maaf, muridnya, ya, sebagai banyak cakap, ya, sebagai banyak cakap, nggak menghasilkan apa-apa, nggak memberikan solusi, ya. Karena memberikan nasihat yang baik dengan jarang justru seringkali menghasilkan sesuatu yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat Imam Abu Hanifah menasihatkan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, janganlah engkau ungkapkan pemahaman agamamu kepada orang yang tidak menginginkan. Ya. Jadi di sini juga para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui hal ini dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita ambil sebuah riwayat, ya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berceramah kepada khalayak setiap hari Kamis, ya, sepekan sekali, enggak setiap hari. Memberikan nasihat itu jarang-jarang. Kemudian seseorang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, aku suka apabila engkau berceramah setiap hari loh, ya. Dan dia menjawab, hal itu tidak mungkin aku lakukan. Aku tidak suka membuat kalian bosan. Sesungguhnya aku memberikan selingan nasihat kepada kalian seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan selingan nasihat kepada kami karena khawatir kami bosan. Demikian. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, karena bisa saja itu aja pun, itu aja pun. Ini memang karakter, ya, yang sering kita dapati di anak-anak didik, ya. Itu aja pun kata bapak itu.
Itu aja pun kata Umi itu. Itu aja pun, seperti itu dan seterusnya. Jadi seling-seling, ya. Jarang-jarang, ya. Dan nantinya ada waktu-waktu khusus tatkala memberikan nasihat yang terbaik untuk anak, untuk para siswa didik. Ya. Ada waktu-waktu khususnya, yang mana waktu itu merupakan waktu terbaik untuk memberikan nasihat. Disebutkan diantaranya adalah tatkala makan, ya, tatkala berpergian, kemudian yang ketiga makan, berpergian, yang ketiga yaitu tatkala sakit, ya, yang mana pembahasannya itu di pembahasan lainnya. Kenapa ketiga waktu ini merupakan waktu yang sangat-sangat efektif dalam pemberian nasihat, ya. Inilah 8 karakter yang seyogyanya dimiliki oleh para pendidik. Ya, terakhir sebagai kabar gembira untuk kita semua, ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas." Ya, apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah seluruh amal perbuatannya selain dari 3 perkara. Sedekah jariyah. Yang pertama, ya, sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awwaladin salihin yada'u lahu, dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakannya. Naam, bagi pendidik ini merupakan hadiah terbesar untuk mereka, karena Nabi memberikan 3 perkara yang amalannya terus mengalir kepada mereka, ya, yang mana walaupun mereka itu sudah wafat, ya. Sebagai guru kita katakan di sekolah, apakah mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Nah, tatkala mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Walaupun ada sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat di sini adalah ilmu akhirat, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya apabila itu ilmu dunia dan itu sudah diniatkan memang karena Allah ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, maka ia akan mendapatkannya, ya. Ilmu yang bermanfaat, ya. Seperti contohnya saja, ya, guru Quran, ya, guru Quran. Dia mengajarkan surah Al-Fatihah kepada seorang anak. Alhamdulillahirabbil alamin. 7 ayat itu dibaca minimal 1 hari itu, ya, 5 waktu, ya. Dalam 5 waktu itu ada 17 rakaat. Ya, 17 rakaat berarti 17 kali surah Al-Fatihah dibaca. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh guru tersebut? Yang melakukan siapa? Apakah guru? Yang membaca Al-Fatihah? Tidak, muridnya. Tapi ia mendapatkan pahala yang sangat-sangat luar biasa. Maka hal ini harus kita perhatikan secara bersama-sama. Ini akan menggugah semangat kita. Karena ini kabar gembira. Ini kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW untuk kita semua. Ya. Kemudian yang terakhir, awaladin salihin yada'u lahu, ya, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini anak soleh. Ini untuk orang tua secara khusus. Ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan arahan ini. Ya, bergembiralah kita selaku orang tua, bergembiralah kita selaku para pendidik. Ya, karena ganjarannya yang memang benar-benar sangat luar biasa. Kemudian dalam riwayat lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, bahwasanya dari Abu Hurairah, ya, Nabi kita bersabda, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuh. Seorang diangkat derajatnya setelah dia meninggal dunia. Fayaqul, "Ai Rabb," dan dia bertanya, "Wahai Tuhanku, apa ini? Kok naik derajat?" gitu kan. "Ayu syai'in hadhi?" Ada apa ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya,
waladuka istaghfarlak. Ya, sungguh anakmu yang di dunia itu memohon ampunan untukmu. Ya, karena anak yang soleh pasti tahu bagaimana perjuangan orang tuanya yang sudah wafat nantinya tatkala sudah di alam kubur. Ya, maka kita benar-benar sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberikan ya generasi-generasi yang saleh dan salihah, yang mana mereka dapat menimba ilmu, menyebarkan ilmu, serta mendoakan orang tuanya, guru-gurunya dalam kebaikan. Ya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini.